Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim, birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah pada malam ini kita bisa melanjutkan materi kajian kita ya yang sebelumnya yang tertunda karena libur Idul Fitri ya. Dan pada kesempatan ini kita akan melanjutkan hikmah ke-16. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa yutasawwaru, bagaimana digambarkan ya atau tergambar, ayah jubahu, menghalanginya, syai'un, sesuatu. Ya itu Allah ya, gitu. Wahwa, sedangkan Allah itu alladzi, yang adharo, menampakkan, kula syai'in, segala sesuatu. Kaifa yutasawwaru, bagaimana digambarkan atau tergambarkan, ayah jubahu, menghalanginya, sama ini ya, syai'un, sesuatu, wahwa, sedangkan dia Allah, alladzi, yang doharo, nampak, bikulli syai'in, karena segala sesuatu atau dengan segala sesuatu. Kaifa, bagaimana, yutasawwaru, digambarkan, ayah jubahu, menghalanginya, syai'un, sesuatu, wahwa, sedangkan dia Allah, alladzi, yang doharo, nampak, fikuli syai'in, dalam segala sesuatu. Kaifa yutasawwaru, bagaimana digambarkan, ayah jubahu, menghalanginya, syai'un, sesuatu, wahwa, sedangkan Allah, alladzi doharo, yang nampak, likulli syai'in, bagi segala sesuatu. Kaifa yutasawwaru, bagaimana digambarkan, ayah jubahu, menghalanginya, syai'un, sesuatu, wahwa, sedangkan dia ad-dhahiru, yang nampak, qabla wujudi kulli syai'in, sebelum adanya segala sesuatu. Kaifa yutasawwaru, bagaimana digambarkan, ayah jubahu, menghalanginya, syai'un, sesuatu, wahwa, sedangkan dia Allah adharu, ya ini lebih nampak, min kulli syai'in, dari segala sesuatu. Kaifa yutasawwaru, bagaimana tergambarkan atau digambarkan, ayah jubahu, menghalanginya, syai'un, sesuatu, wahwa, sedangkan Allah itu al-wahid, yang esa, alladzi, yang laisa, tidak ada, ma'ahu, bersamanya atau bersertanya, syai'un, sesuatu. Kaifa yutasawwaru, bagaimana tergambarkan, ayah jubahu, menghalanginya, syai'un, sesuatu, wahwa, sedangkan Allah aqrabu, lebih dekat, ilaika, kepada engkau, min kulli syai'in, dari
segala sesuatu. Kaifa yutasawwaru, bagaimana digambarkan, ayah jubahu, menghalanginya, sayun, sesuatu, walau lahu, dan kalau saja tidak, sedangkan kalau saja tidak ada Allah, maka tidak akan ada wujudu kulli syai'in, adanya segala sesuatu. Ya ajaban, alangkah mengagumkannya, ya ajaban. Kaifa yadharu, bagaimana nampak, al wujudu, yang al wujudu, ya keberadaan, fil adami, di dalam ketiadaan. Am kaifa yasbutu, atau bagaimana tetap, ya menetap, al hadisu, yang baru, ma'aman, beserta zat, lahu, yang baginya wasful kidam, sifat kidam, ya sifat kidam. Sifat kidam itu jadi tidak ada permulaannya lah, gitu ya. Al kidam itu tidak ada permulaannya. Nah, ini saya kira cukup ya untuk membacanya, karena ini kebanyakannya mengulang kan, ya kebanyakannya mengulang. Nah, hikmah yang ke-16 ini sebetulnya merupakan alasan, ya, dari pernyataan sebelumnya, di mana di dalam pernyataan sebelumnya itu ada wahujibat anhu sumusul ma'rifah, ya bisuhubil athar. Nah, jadi dari orang itu terhalang, atau orang itu terhalang, ya sumusul ma'rifah, matahari ma'rifah, gitu ya. Nah, terhalangnya itu bisuhubil athar, jadi dengan awan makhluk, gitu ya, dengan awan makhluk. Nah, jadi kalau orang itu terhalang, tidak bisa makrifat kepada Allah, gitu. Ya, tidak bisa makrifat kepada Allah, tidak menyaksikan Allah, tidak bisa menyaksikan Allah, tidak bisa makrifat kepada Allah. Nah, itu artinya kita yang terhalang, gitu. Kita yang terhalang, jadi bukan Allah yang terhalang. Jadi bukan Allah yang terhalang, kemudian kita tidak bisa melihat, atau tidak bisa menyaksikan, tidak bisa makrifat, gitu. Nah, yang terhalangnya itu bukan Allah, tetapi kita, yang terhalangnya itu kita, gitu, bukan Allah. Kan sama saja, kalau kita terhalang, sama tidak bisa menyaksikan, kan, tidak bisa melihat, tidak bisa makrifat, gitu. Nah, jadi maksudnya begitu. Nah, kenapa? Nah, ini alasannya. Kalau Allah terhalang itu kayak payutasawwaru, ya, ayah jubahu sayun, bagaimana dapat dibayangkan, gitulah. Bagaimana dapat dibayangkan Allah itu terhalang oleh sesuatu, gitu. Wa huwallazi adhara kulla syai'in. Ya, bagaimana bisa dibayangkan atau terbayangkan Allah dihalangi oleh sesuatu, oleh makhluk, gitu ya. Padahal Allah itu adalah yang menampakkan segala sesuatu itu, yang mengadakan makhluk itu. Ya kan Allah yang mengadakan, Allah itu yang yang menampakkan makhluk itu, yang menciptakan makhluk ini, ya, dari tidak ada menjadi ada, gitu. Jadi bagaimana mungkin Allah terhalang, begitu ya. Kaifa yutasawwaru ayah jubahu sayun wa huwa alladzi dhahara bikulli syai'in. Nah, sama juga bagaimana dapat dibayangkan Allah terhalang, padahal, ya, Allah itu nampak bikulli syai'in, ya. Allah itu menjadi nampak dengan segala sesuatu, gitu, ya. Nampak dengan segala sesuatu itu sebetulnya yang sudah dahulu ini sudah kita pahami, ya. Jadi bahwa keberadaan Allah itu bisa kita ketahui dengan sesuatu yang diciptakannya, gitu, dengan segala sesuatu ini, gitu,
Ya, jadi makhluk ya yang diciptakannya itu menjadi dalil atas keberadaan Allah gitu. Ya, jadi adanya alam ini, adanya makhluk ini, adanya yang diciptakannya ini, ya, adanya kita ini menjadi dalil bahwa ada yang menciptakannya. Pokoknya adanya sesuatu ini, ya, adanya kita ini menunjukkan ada yang menciptakannya. Karena ini kan memiliki sifat-sifat yang sifat-sifat kebaruan begitu, ya. Dan yang baru itu kita tahu bahwa baru itu adalah sifat untuk segala sesuatu yang ada permulaannya. Nah, jadi yang tadinya tidak ada menjadi ada gitu. Ya, kita itu tidak ada dulu itu. Ya kan kita tahu kelahiran kita tahun berapa, jadi artinya sebelum tahun itu tidak ada gitu. Atau adik kita juga sama kita saksikan itu tidak ada awalnya tapi kemudian lahir gitu, kemudian menjadi ada gitu. Nah, dari tidak ada menjadi ada itu ada yang mengadakan. Nah, itu contoh kecil begitu. Nah, semua makhluk ini itu ada karena diadakan. Jadi dari tidak ada menjadi ada. Nah, dari tidak ada menjadi adanya itu ada yang mengadakan dan yang mengadakannya itu adalah Allah gitu. Nah, sehingga makhluk ini ciptaannya ini menjadi dalil ya akan adanya Allah. Wa huwallazi dzahara bikulli syai'. Nah, kaifa yutasawwaru ayyahjubahu syai'un, bagaimana juga bisa dibayangkan ya Allah dihalangi sesuatu, wa huwallazi dzahara bikulli syai'. Sedangkan Allah itu ada pada segala sesuatu. Ya, ada pada segala sesuatu itu artinya bahwa segala sesuatu ini menjadi eh, apa madohir ya, menjadi apa namanya realita ya dari eh, keberadaan Allah gitu, yang merupakan realita. Jadi misalnya makhluk kita ini kan suka mendengar istilah makhluk begitu ya. Makhluk itu yang diciptakan ini kita dan alam ya sebagainya, langit, bumi, lautan dan sebagainya itu. Nah, itu makhluk. Nah, itu karena ada yang menciptakan ya, ada kholik gitu. Nah, itu artinya bahwa makhluk ini menjadi fenomena bagi Allah gitu, fenomena bagi Allah. Jadi adanya makhluk itu ya Allah itu adalah Al-Khaliq gitu, yang menciptakan. Atau pada orang-orang yang mulia, misalnya orang-orang yang mulia. Nah itu di situ juga nampak ya ada eh, apa namanya ya madhar itu realita gitu. Jadi di situ ada nampak Allah sebagai yang mu'iz, yang memuliakan kan gitu. Jadi tidak ada orang yang mulia tanpa dimuliakan Allah lah begitu. Nah kemudian juga di orang-orang yang hina sebaliknya itu juga sama ya, nampak Allah itu adalah al-mudzil ya. Jadi Allah itu yang menghinakan gitu. Jadi tidak akan hina kalau tidak dihinakan oleh Allah ya. Kan ada di dalam doa kunut itu ya. Nah, itu. Jadi orang mulia itu ya apa namanya? Dimuliakan oleh Allah dan hina itu dimuliakan di apa dihinakan oleh Allah itu. Nah, itu maksudnya seperti itu. Wa kaifa yutasawwaru ayyah jubahu syai'un, bagaimana juga bisa dibayangkan Allah terhalang dengan sesuatu, wa huwallazi dzahara likulli syai'in. Ya, sedangkan Allah itu nampak bagi segala sesuatu. Ya, jadi Allah itu nampak bagi segala sesuatu. Bagi kita juga Allah nampak ya. Ya bisa dengan kita apa mengetahui apa melalui dalil-dalilnya tadi itu ya, melalui ciptaannya, pokoknya Allah itu nampak bagi kita. Ya, Allah itu nampak bagi kita. Atau juga nampak bagi yang lain. Ya, makanya kan di dalam Al-Qur'an itu dikatakan wa im min syai'in. Ya, tidak ada sesuatu pun illa yusabbihu bihamdihi. Ya, kecuali bertasbih dengan
memujinya. Ya, walakin la tafqahuna tasbihahu. Tetapi kalian itu tidak memahami tasbih mereka. Ya, jadi ikan di lautan itu kan bertasbih kepada Allah itu. Ya, semua makhluk ini bertasbih kepada Allah. Nah, itu artinya bahwa Allah itu dohir likuli syai'in. Nampak bagi segala sesuatu. Tapi kalau tidak nampak gimana mau bertasbih gitu. Ya. Nah, itu seperti itu maksudnya. Kaifa yutasawwaru ayah jubahu. Bagaimana ya dapat dibayangkan Allah terhalang oleh sesuatu wa huwa dhahir qabla wujudi kulli syai'in. Sedangkan Allah itu adalah yang ada ya sebelum adanya segala sesuatu. Jadi Allah itu sudah ada sebelum segala sesuatu. Bagaimana bisa terhalang gitu kan? Ya, bagaimana bisa terhijab? Allah sudah ada sebelum segala sesuatu itu ada. Ya. Jadi Allah itu adanya itu kan tidak ada permulaannya. Ya. Maka Allah itu tadi di akhir itu memiliki sifat kidam. Nah, kidam itu termasuk salah satu sifat apa? Sifat Allah ya, sifat apa kalau di dalam sifat 20 itu sifat wajib ya. Dan pengelompokannya termasuk salbiah ya. Nah, salbiah. Salbiah itu artinya menegasikan, meniadakan. Jadi kidam itu artinya bukan Allah kekal gitu. Bukan Allah apa namanya terdahulu gitu. Tetapi tidak ada permulaannya, yang lebih tepat begitu. Jadi kidam itu artinya bahwa Allah itu tidak ada permulaannya. Nah, tidak ada permulaan. Jadi meniadakan permulaan dari Allah gitu. Ya, meniadakan permulaan dari Allah, menegasikan apa namanya? Permulaan dari Allah. Jadi Allah itu tidak ada permulaan ya, kidam, ya. Tidak ada permulaan. Adanya Allah tidak ada permulaannya, ya, wa huwa dhahir qabla wujudi kulli syai'in. Jadi sudah ada sebelum segala sesuatu itu ada. Jadi Allah itu mutlak gitu wujudnya. Ya, mutlak, tidak terbatas, tidak ada permulaannya. Berbeda dengan yang lain gitu. Ini yang diciptakannya itu muqayyad gitu. Muqayyad. Jadi adanya itu ya karena adanya Allah gitu, karena diciptakan oleh Allah. Kalau tidak diciptakan nggak akan ada, ya. Hanya karena Allah menciptakan maka menjadi ada. Gitu. Kaifa yutasawwaru ayyahjubahu syai'un. Nah, bagaimana juga bisa dibayangkan. Jadi ini semua alasannya atas pernyataan yang sebelumnya itu. Wa huwa adharo min kulli syai'in. Sedangkan Allah itu wa huwa adharu ya, sedangkan Allah itu adalah yang paling nampak gitu dari segala sesuatu. Nah, ini sebenarnya yang tadi gitu. Jadi bahwa segala sesuatu itu ada gitu. Kita ini ada gitu. Ya, kita ini ada. Kemudian makhluk yang lain juga ada. Ya, bumi, langit, laut itu ada. Tapi memang di dalam sebelumnya itu dalam arti apa al-kaun kulluhu dulma ya. Bahwa segala apa namanya makhluk itu semuanya dulmah gitu. Ya, dulmah itu kegelapan gitu. Ya, itu kegelapan itu artinya tidak ada asalnya kemudian menjadi ada. Jadi tidak ada ya pada hakikatnya karena ada diadakan oleh Allah begitu. Ya. Nah, jadi adanya ini bukan hakiki gitu, tetapi majazi. Tapi kita bukan berarti tidak boleh menyebutkan ada, memang kita ada gitu. Ya, tetapi bukan secara hakiki gitu. Karena kita diadakan oleh Allah. Nah, Allah itu adharu, lebih nampak ya, lebih nampak dari segala sesuatu. Bagaimana tidak lebih menampak karena kan Allah yang menampakkan ya. Jadi pasti yang wujud hakiki ya atau ya wujud apa wujudnya mutlak itu akan lebih kuat gitu daripada yang wujudnya muqayyad gitu.
Ya, atau yang wujudnya hakiki itu ya pasti lebih kuat daripada yang wujudnya majazi. Gitu. Jadi itu maksud adharu min kulli sayin. Jadi lebih nampak, ya, lebih nampak karena memang yang nampak juga, hal lain yang nampak juga itu karena ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu maksudnya. Kaifa yutasawwaru ayyah jubahu syai'un wa huwal wahid alladzi laisa ma'ahu syai'un. Nah, bagaimana juga Allah bisa terhijab, ya, sedangkan Allah itu esa. Ya, Allah itu esa. Alladzi laisa ma'ahu syai'un. Tidak ada bersamanya sesuatu pun. Jadi tidak ada yang bersama dengan Allah itu. Ya, termasuk, ya berarti termasuk hijab itu, kalau kalau Allah terhijab berarti kan hijab itu ada bersama Allah kan gitu. Ya kayak kita misalnya memegang tameng itu, ya kita terhalang itu kan karena tameng itu ada bersama kita gitu. Nah, jadi kalau Allah itu ya tidak bisa terhalang, tidak mungkin terhalang karena tidak ada sesuatu pun bersama Allah. Jadi Allah itu esa, termasuk di dalam menciptakan itu. Jadi Allah menciptakan makhluknya itu tidak berdua gitu ya, atau tidak bertiga gitu. Tidak ada yang lain yang bersama-sama menciptakan makhluknya itu. Ya dalilnya lah sudah tahu ya. Itu jadi bahwa Allah itu esa, dari Al-Qur'annya laukana fihima ya alihatan ilallah, ya lafasadata. Laukana fihima alihatan ilallah lafasadata. Kalau saja di langit dan di bumi ada Tuhan-Tuhan selain Allah, nah itu maka langit dan bumi itu sudah rusak. Gitu. Nah sementara langit dan bumi itu tidak rusak, itu sudahlah disampaikan, pokoknya ini ayat Quran. Dari itu, jadi kalau saja ada Tuhan-Tuhan selain Allah, jadi nggak ada Tuhan ya kecuali Allah gitu. La ilaha illallah. Jadi tidak ada Tuhan kecuali Allah. Jadi yang Tuhan itu hanya Allah. Nah, jadi bukan setiap yang disembah itu adalah Tuhan. Kan ada yang mengatakan begitu ya. Segala yang disembah itu adalah Tuhan. Jadi kalau menyembah batu, nah batu itu Tuhan gitu. Kalau menyembah kayu, kayu itu Tuhan. Menyembah bintang, bintang itu Tuhan. Menyembah matahari, matahari itu Tuhan. Jadi banyak Tuhan itu. Nah, jadi banyak Tuhan itu. Padahal la ilaha illallah itu tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi yang Tuhan itu hanya Allah. Ya. Itu mah kalau kita menyembah batu, nah itu bukan berarti batu itu Tuhan, tapi kita mempertuhankan batu gitu. Ya, kalau kita misalnya menyembah bintang, bukan bintang itu Tuhan, tapi kita mempertuhankan bintang. Ya, maka fala taj'alu lillahi angdadan. Janganlah engkau menjadikan, ya, bagi Allah itu adalah sekutu gitu ya. Artinya mempertuhankan hal lain gitu. Ya, atau menjadikan yang mempertuhankan hal-hal yang lain selain Allah. Ya, jadi itu dalilnya laukana fihi ma'alihatan ilallah lafasadata. Kalau saja ada Tuhan-Tuhan, ya, di langit dan di bumi selain Allah, maka langit dan bumi itu rusak. Ya kalau panjangnya ada kan ya. Ya sementara kan langit dan bumi ini tidak rusak, maka ya tidak ada Tuhan selain Allah, tinggal begitu aja. Nah jadi Allah itu wahuwal wahid alladzi laisa ma'ahu syai'un. Kaifa yutasawwaru ayyah jubahu syai'un wa huwa aqrabu ilaika min kulli syai'. Bagaimana juga bisa dibayangkan Allah itu terhijab, terhalang oleh sesuatu, padahal Allah itu lebih dekat kepada engkau ya dari segala sesuatu. Lebih dekat gitu. Ya, gimana bisa terhalang? Ya, lebih dekat. Apa? Wa idza sa'alaka ibadi anni kan gitu. Dan jika bertanya ya kepada engkau
hambaku itu, dan jika hambaku bertanya kepada engkau tentangku itu, ya, fa inni qarib, ya, bahwa saya itu dekat, atau wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, ya, saya ini lebih dekat, ya, dari apa, kepadanya, min hablil warid, dari pada urat leher itu. Jadi Allah itu sangat dekat sekali, sehingga yang terhijab bukan bukan Allah tetapi kita gitu. Kalau kita tidak bisa ma'rifat kepada Allah, tidak bisa menyaksikan Allah, nah itu yang terhijab itu adalah kita. Kaifa yutasawwaru ayyahjubahu syai'un walau lahu makana wujudu kulli syai'in. Jadi bagaimana juga Allah bisa terhijab dengan sesuatu, ya, sedangkan kalau tidak Allah itu yang lain itu tidak ada. Ya, gimana bisa menghijab begitu. Ya, sementara yang lain itu segala sesuatu kalau saja bukan karena Allah itu, ya, itu tidak ada. Ya ajaban, ya, alangkah mengagumkannya. Kaifa yadharul wujud fil adam. Ya, bagaimana Allah, ya, bagaimana yang ada itu nampak gitu ya. Kaifa yadharul wujud fil adam, dalam ketiadaan gitu. Jadi bagaimana Allah itu, ya, nampak dalam ketiadaan. Kaifa yadharul wujudu fil adam. Am kaifa yasbutu, atau, nah ini yang menjelaskannya. Am kaifa yasbutul hadis ma'aman lahu wasful kidam. Jadi bagaimana yang baru itu bisa berada pada zat yang memiliki sifat kidam. Nah, ya kan, kalau menghijab itu, kalau menghalangi berarti kan berada tadi itu, ya. Berada pada Allah itu. Kalau Allah yang terhalangi berarti penghalang itu ada pada Allah itu. Gitu. Nah, itu bagaimana makhluk, ya, hal hadis yang baru itu berada bersama Allah yang wasful kidam, ya, yang memiliki sifat kidam. Jadi tidak akan bisa berada gitu, tidak akan bisa bersama dengan Allah itu. Sebab Allah itu kidam, ya, tidak ada permulaannya, sementara yang diciptakannya itu ada permulaannya itu. Ya, jadi mungkin bagaikan air dan minyak itu, gitu ya. Jadi tidak akan bersatu begitu, ya, tidak akan bersatu. Jadi makanya kalau ada yang mengatakan itihad, kan ada ya, itihad. Jadi ada tingkat apa, satu tingkatan di dalam apa namanya, usaha mendekatkan diri kepada Allah itu yang disebut dengan itihad, ya, menyatunya kita dengan Tuhan, kan ada itu konsep itu, itihad, menyatunya kita dengan Tuhan. Nah, kalau saya kurang paham itu itihad itu, ya, jadi saya termasuk yang kurang setuju di dalam bukunya itu dengan pernyataan itihad gitu. Jadi menyatu gitu dengan Tuhan gitu. Karena kan seperti barusan itu, jadi tidak akan bisa menyatu, ya, tidak akan bisa menyatu. Jadi di dalam Al-Quran itu nggak ada istilah-istilah bersatu dengan Tuhan gitu, ya. Yang ada itu dekat dengan Tuhan gitu. Kayak tadi itu, ya, wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib, dekat. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, aqrabu, lebih dekat. Ya, jadi istilah-istilahnya itu adalah dekat gitu. Al-Qorbu. Ya, Al-Qorbu itu adalah uh, kedekatan gitu. Nah, ini apa namanya? Ya, artinya bahwa itihad itu saya kira kurang bisa dipahami, karena bagaimana Allah yang berbeda gitu ya dengan makhluknya bisa bersatu gitu. Ya, yang berbeda bisa bersatu. Ya, yang ini apa namanya, kaifa yasbutul hadis ma'aman lahu wasful kidam. Jadi bagaimana makhluk yang baru itu bisa bersama Allah gitu yang memiliki sifat kidam. Jadi yang ada itu bukan itihad sebenarnya, ya, tetapi al-qorbu gitu, ya, yang artinya itu kedekatan.
Maka ada istilah takorub di dalam bertasawuf itu. Ya, takorub itu artinya berusaha mendekatkan Allah. Gitu. Ya, takorub itu berusaha mendekatkan Allah, bukan mau bersatu dengan Allah gitu, tapi mau dekat dengan Allah. Jadi kita bertasawuf itu ya melaksanakan atau apa takorub ya berusaha mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya yang wajib maupun yang sunat ya untuk mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Begitu saya memberikan definisi tasawuf itu. Jadi takorub ilallah itu berusaha mendekatkan diri kepada Allah, bukan mau menyatukan diri dengan Allah begitu. Ya. Atau istilah-istilah Quran lain itu kan paling ada bertemu gitu. Bukan bersatu, bertemu. Ya. Seperti alladzina yadununa annahum mulaku rabbihim kan itu. Itu mereka yang meyakini, orang-orang yang khusyuk itu ya, orang-orang yang khusyuk itu adalah orang-orang yang meyakini bahwa dia itu bertemu dengan Tuhannya. Nah, jadi meyakini bertemu. Jadi istilahnya itu bertemu liko gitu atau korib gitu. Jadi bukan itihad ya, bukan itihad. Nah, itu ya kaifa yasbutul hadis ma'aman lahu wasful kidam. Jadi Allah itu tidak ada permulaan ya, tidak ada permulaan dan juga nanti tidak ada akhirnya. Itu yang disebut dengan bako ya. Jadi selain kita kidam bako, wujud kidam bako kan gitu ya. Mukhalafatul lil hawadis. Ya muhu binafsihi kan gitu. Nah, itu. Jadi Allah itu kidam dan bako. Allah itu tidak ada permulaannya dan tidak ada akhirnya. Mungkin itu saja ya yang apa bisa saya jelaskan ini dari hikmah ke-16 ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat.